Untuk selanjutnya adalah eksplorasi isyarat metode pendidikan dalam hadis. Yang pertama adalah metode mudah dan menyenangkan. Hal ini tercermin dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Musa radhiyallahu an. Jadi matan hadis ini mempunyai 4 aspek penyampaian. Hadisnya adalah diriwayatkan daripada Abu Musa radhiyallahu an. Beliau berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seorang sahabat untuk melaksanakan salah satu perintahnya dengan bersabda, sampaikanlah kabar gembira dan jangan menakut-nakutkan. Permudahkanlah dan jangan memayahkan. Matan hadis ini mempunyai 4 aspek penyampaian agar materi pendidikan dapat mudah diterima, mudah dipahami, mudah dicerna, dan dapat dilaksanakan keempat aspek tersebut. Yang pertama adalah menyampaikan berita gembira. Ini merupakan refleksi suatu motivasi dengan metode targhib atau reward, yaitu berita gembira yang dapat menarik hati, menyentuhnya dengan jiwa, menarik perhatian mata untuk melihat, menarik pendengaran telinga untuk segera mendengarkannya, dan kekhusyuan anggota-anggota tubuh lainnya. Karena dengan motivasi kegembiraan akan membangkitkan semangat dan kesungguhan dalam menerima materi yang akan disampaikan. Yang kedua adalah janganlah menakut-nakuti. Ini juga sebuah metode agar peserta didik atau objek tidak merasa takut, tidak merasa minder, tidak merasa malu, juga tidak merasa sungkan. Dengan demikian, akan timbul motivasi, keberanian, dan percaya yang mendalam bahwa ia mampu mengatasi setiap problematika yang akan dihadapinya. Termasuk materi sesulit apapun, pasti dapat dipahami, walaupun dengan membutuhkan waktu yang lama sekalipun. Yang ketiga adalah permudahlah. Pernyataan permudahlah mempunyai filosofis yang amat luas. Agar para sahabat mencari cara dalam memudahkan penyampaian, walaupun materi tersebut adalah sulit. Seperti pelajaran matematika yang dianggap pelajaran paling sulit. Tetapi dengan mengetahui caranya, sebuah materi yang sulit dapat dengan mudah disederhanakan. Misalnya melalui apa yang disebut media pendidikan. Seperti alat peraga, gambar, video, overhead proyektor, LCD, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah jangan dipersulit. Pernyataan ini merupakan penegasan kembali terhadap pernyataan sebelumnya. Sebab kadang-kadang manusia cenderung menganggap sulit suatu materi atau persoalan tanpa mengkonfirmasi materi atau persoalan tersebut. Selain itu, kebanyakan orang sering mempersulit dirinya sendiri, sehingga belum tempur sudah tersungkur, atau kalah sebelum bertanding. Jika kecenderungan kepada diri sendiri sering mempersulit, apalagi kecenderungan mempersulit kepada orang lain, termasuk dalam dunia pendidikan. Hal ini seringkali ditemukan seorang guru atau dosen merasa bangga kalau peserta didiknya tidak dapat menjawab soal yang ia buat. Padahal ketidakmampuan peserta didik tersebut merupakan bukti ketidakmampuan pendidik dalam mendidik peserta didik. Itu adalah metode yang pertama, yakni metode mudah dan menyenangkan. Yang kedua adalah metode diskusi atau studi kasus. Hal ini tercermin dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya dari semua jenis pokok terdapat satu jenis pokok yang susah gugur daunnya,
ia adalah umpama seorang muslim. Coba jelaskan bagaimana pokok tersebut. Orang ramai berpendapat bahwa ia adalah sejenis pokok yang terdapat di sebuah wadi. Abdullah berkata, pada pendapatku ialah adalah pokok tamar, tetapi aku malu menyatakannya. Kemudian orang ramai berkata, jelaskanlah kepada kami pokok tersebut, wahai Rasulullah. Abdullah berkata, baginda bersabda, ia adalah pokok tamar. Kata Abdullah, aku nyatakan perkara tersebut kepada Umar. Beliau berkata, sekiranya engkau mengatakan bahwa pokok tersebut adalah pokok tamar, niscaya itu lebih aku sukai dari perkara lain. Metode diskusi ataupun studi kasus merupakan metode untuk mengasah daya nalar peserta didik agar dapat mengeksplor pengetahuan baik yang telah ada, namun lupa kadang jarang mengulanginya atau mengeksplor pengetahuan-pengetahuan yang belum ada dengan menghubung-hubungkan antara pengetahuan atau informasi yang sudah ada dengan masalah yang diajukan. Yang ditanyakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mencari jawaban sebuah daun yang sulit gugur, tetapi juga suatu perumpamaan terhadap kepribadian Muslim yang tidak gugur atau putus asa walaupun angin menghantamnya. Di dalam hadis tersebut ada sahabat Abdullah yang merasa malu untuk mengatakannya. Ini karena kondisi mental Abdullah yang mungkin merasa malu atau segan atau takut salah. Tetapi kemudian Umar memotivasi Abdullah agar berani menyatakan pendapatnya. Dalam proses belajar mengajar, metode diskusi sangat diperlukan. Karena metode ini memberikan faedah-faedah sebagai berikut. Yang pertama, membangkitkan daya nalar, berpikir dengan mencari informasi dan menganalisanya. Sehingga daya akalnya terlatih untuk berpikir. Masalah-masalah yang lain. Paling tidak mengenai materi atau masalah yang sama. Yang B, membangkitkan keberanian menyatakan pendapat. C, membangkitkan keberanian untuk mengkritisi pendapat orang lain. Untuk kemudian diluruskan dengan argumen-argumen yang dapat diperjuangkan. Dan D, membentuk kemandirian dan percaya diri. Yang ketiga adalah metode hindari hal yang membosankan. Ini juga merupakan metode yang paling baik dalam pembelajaran, yang mana tercermin dari hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Diriwayatkan daripada Syakik bin Salamah radhiyallahu an, ketika kami duduk menunggu di hadapan pintu Abdullah, tiba-tiba Yazid bin Muawiyah melintas di hadapan kami. Lalu kami berkata, beritahulah kepada Abdullah bahwa kami berada di sini. Yazid masuk menemui Abdullah. Tidak berapa lama kemudian, Abdullah keluar menemui kami. Beliau berkata, aku diberitahu bahwa kamu semua berada di sini. Sebenarnya tidak ada yang menghalangku untuk keluar menemui kamu. Hanya aku bimbang. Kamu semua jemu kepadaku. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu memperhatikan kami ketika memberi nasihat, karena baginda bimbang kebosanan menguasai diri kami. Lalu ada juga hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Sesungguhnya seorang lelaki masuk ke masjid pada hari Jumat dari satu pintu yang menuju ke arah Darul Qadha, yaitu rumah Umar bin Khattab. Pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdiri sambil berkhutbah. Orang itu menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berdiri. Kemudian berkata, wahai Rasulullah, segala harta benda telah musnah dan jalan-jalan menjadi terputus. Yaitu mereka tidak lagi dapat menggunakan unta. Karena bimbang, unta mereka mati. Malah boleh mengurangkan binatang ternakan mereka disebabkan cuaca pada ketika itu. Oleh karena itu, berdoalah kepada Allah agar Dia berkenan menurunkan hujan kepada kita.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengangkat kedua tangan dan berdoa. Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Yang bermaksud, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Kata Anas. Tidak demi Allah. Kami tidak lihat pun di langit ada mega atau gumpalan awan. Di antara kami dengan gunung tidak ada satupun rumah atau perkampungan yang menghalangi pandangan kami untuk melihat tanda-tanda akan turunnya hujan. Tiba-tiba muncul mega bagaikan perisai di sebalik gunung. Ketika berada di tengah-tengah langit, mega itu mulai melebar. Kemudian menurunkan hujan. Tidak demi Allah, kami tidak melihat matahari sedikit. Pada hari Jumat, berikutnya masuk pula seorang lelaki dari pintu yang sama. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdiri sambil berkhutbah. Orang itu menghadap baginda sambil berdiri, lalu berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak harta benda yang binasa dan jalan-jalan telah terputus. Kali ini karena terlampau banyak hujan. Oleh karena itu berdoalah kepada Allah agar Dia berkenan menahan hujan dari kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengangkat kedua tangan lantas baginda berdoa, yang artinya, wahai Tuhanku, turunkanlah hujan di sekitar kami dan janganlah musnahkan kami. Ya Allah, Engkau turunkanlah ia di atas gunung-gunung dan bukit-bukit, di lembah-lembah dan tempat tumbuhnya pohon-pohon. Hujan pun reda dan kami dapat keluar berjalan di bawah sinar matahari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan matan hadis dan implikasinya terhadap pendidikan. Dalam menyampaikan materi pelajaran, seorang guru harus menguasai situasi kelas. Di antaranya adalah menghindari aspek-aspek yang membosankan terhadap pendidikan. Sehingga seorang pendidik harus senantiasa memberikan inovasi dan kreatif dalam mengembangkan metode mendidiknya. Misalnya, pengembangan pendidikan dengan media atau teknologi pendidikan. Seperti metode demonstrasi, metode visual, metode simbolisme verbal, metode seminar, dan sebagainya. Selain berhubungan dengan metode dalam arti penyampaian materi, seorang pendidik juga harus memperhatikan titik-titik kejenuhan yang berhubungan tempat atau posisi duduk. Dengan demikian, seorang pendidik menukarkan tempat didik seorang peserta didik dengan peserta didik lainnya. Bahkan dengan adanya field class atau kelas luar atau belajar di alam terbuka merupakan bentuk-bentuk metode mendidik yang dapat menghilangkan kebosanan dan kejenuhan peserta didik. Sehingga peserta didik dapat menikmati materi yang telah disampaikan oleh guru atau pendidik. Jika peserta didik dapat menikmati materi tersebut, maka besar kemungkinan mereka dapat menerima materi pelajaran dengan baik. Yang keempat adalah metode orang tua harus menyayangi anaknya. Hal ini tercermin dalam hadis riwayat Muslim yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Pada suatu hari, beberapa Arab desa datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya kepada para sahabat, apakah kamu pernah memeluk anak kecilmu atau anakmu? Para sahabat menjawab, ya. Orang-orang kampung itu berkata, akan tetapi demi Allah, kami belum pernah memeluknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, aku tidak boleh berbuat apa-apa sekiranya Allah mencabut rahmat darinya. Kemudian ada juga tercermin dalam hadis riwayat Muslim yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Al-Aqra' bin Habis pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memeluk Hasan. Al-Aqra' lalu berkata, sesungguhnya aku memiliki 10 orang anak, namun aku tidak pernah memeluk seorang pun daripada mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya
Barang siapa yang tidak menyayangi, niscaya beliau tidak akan disayangi. Lalu dijelaskan juga dalam hadis riwayat Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Abu Al-Walid menyampaikan hadis, demikian juga Al-Laits Sa'id Al-Makburi, Umar bin Sulaim, dan Abu Qatadah. Seraya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama Umamah binti Abi Al-As yang berada di pangkuannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat. Ketika beliau ruku, maka beliau meletakkannya, dan ketika beliau bangkit, lalu beliau mengangkatnya lagi. Lalu apa penjelasan matan hadis tersebut dan implikasinya terhadap pendidikan? Yang intinya dalam mendidik, seseorang pendidik harus berlaku lemah lembut terhadap anak didiknya. Sehingga peserta didik dapat merasakan kedekatan kepada gurunya. Sebab pendidik atau guru adalah orang tua peserta didik di dalam kelas. Kelembutan pendidik juga akan membangkitkan keberanian peserta didik untuk berkontribusi dalam proses belajar mengajar. Seperti bertanya, menjawab pertanyaan guru, atau dari teman-temannya. Bahkan mengkritik. Keaktifan peserta didik sangat dipengaruhi oleh perlakuan dan perilaku para pendidiknya dalam mendidik mereka. Perilaku dan perlakuan pendidik yang lemah lembut merupakan ruangan tanpa sekat yang dapat mendekatkan hubungan pendidik dan peserta didik, baik secara lahir maupun secara batin. Jika peserta didik dapat merasakan kedekatan ini, maka ia akan mempunyai keberanian untuk menceritakan atau mengadukan segala perilaku atau segala perkara atau masalah yang sedang menimpanya. Yang kadang-kadang masalah tersebut hanya ditanggung oleh. Yang kelima adalah metode lemah lembut tidak memaksakan dalam memberikan pelajaran kepada wanita. Yang mana hal ini tercermin dalam hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari, yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya wanita itu seperti tulang rusuk. Jika kamu coba untuk meluruskannya, ia akan patah. Tetapi kalau kamu biarkan saja, maka kamu akan dapat menikmatinya dengan tetap dalam keadaan bengkok. Lalu ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Juga itu merupakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpesan-pesan baiklah kamu sekalian terhadap wanita, karena sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Oleh karena itu, bila kamu memaksa dalam meluruskannya, maka akan hancurlah ia. Dan bila kamu tinggalkan, maka ia akan bengkok selama-lamanya. Maka berpesan-pesan baiklah terhadap wanita. Penjelasan matan hadis dan implikasinya terhadap pendidikan. Jadi dalam mendidik, seseorang pendidik tidak diperkenankan untuk memaksakan peserta didik memenuhi apa yang ia kehendaki, khususnya bagi perempuan, yang selalu mendahulukan perasaan daripada logikanya. Ini berarti bahwa seorang pendidik harus dapat memberikan kesadaran belajar terhadap para peserta didik, sehingga mereka dapat belajar mandiri karena kesadaran tinggi yang dimiliki oleh peserta didik. Karena merupakan tugas guru adalah mengajar peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Yang keenam adalah metode jangan malu dalam belajar. Hal ini tercermin dalam hadis riwayat Mujahid radhiyallahu an dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Berkata Mujahid, ilmu tidak dapat dipahami oleh orang yang malu dan sombong. Aisyah berkata, sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor yang tidak merasa malu untuk memperdalami ilmu agama, belajar tentang pengetahuan agama. Lalu implikasinya terhadap pendidikan apa hadis tersebut?
Dalam belajar, peserta didik dituntut keberaniannya, yaitu keberanian yang benar, dan dijauhkan dari kesombongan. Ini salah satu tugas guru yang tidak mudah untuk dapat dilaksanakan, sebab memerlukan guru yang ahli dalam menangani psikologi anak. Kadang-kadang kecerdasan anak yang malu itu tinggi, namun kecerdasan itu tertutup oleh rasa malu yang menyelimuti kejiwaannya. Dan sifat malu ini sebenarnya wajar. Wajar, dan tidak perlu dirisaukan. Tetapi tetap harus berusaha membangkitkan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Seorang peserta didik merasa malu karena pada dirinya terdapat kekhawatiran, ketakutan, tidak percaya diri, merasa salah, dan seterusnya. Dengan demikian, tugas guru bertambah kembali, yaitu mengurus kejiwaan, mental spiritual anak didik. Yang tentunya faktor ini juga mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kemajuan proses belajar mengajar dan perkembangan. Yang ketujuh adalah metode memperhatikan kemampuan peserta didik. Hal ini tercermin dari hadis riwayat Muslim yang diriwayatkan daripada Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Seorang lelaki telah datang menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata, "Aku akan datang lewat semasa sembahyang subuh nanti." Disebabkan oleh sipulan yang memanjangkan sembahyangnya, aku belum pernah melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam marah ketika memberi nasihat melebihi kemarahan baginda pada hari itu. Baginda bersabda, "Wahai umatku sekalian, sesungguhnya ada di antara kamu yang menjauhkan orang dari agama. Maka siapa di antara kamu menjadi imam, hendaklah dia mempercepat sembahyangnya. Karena di belakangnya terdapat orang-orang tua, orang-orang yang lemah, dan orang-orang yang mempunyai keperluan lain." Lalu apa implikasinya hadis tersebut terhadap pendidikan? Jadi dalam memilih suatu metode, seorang guru harus memperhatikan metode apa yang sesuai diberikan kepada peserta didik. Sebagaimana dalam suatu keterangan dinyatakan, ajarkanlah manusia itu sesuai dengan kemampuan mereka. Dari pertanyaan tersebut atau dari pernyataan tersebut jelas bahwa kemampuan peserta didik tidaklah sama. Oleh karena itu, seorang pendidik harus mengetahui bagaimana cara untuk menyampaikannya kepada peserta didik, sehingga ilmu tersebut dapat dicerna dan dipahami oleh peserta didik. Kedelapan adalah metode asistensi dan penyampaian. Hal ini tercermin dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, rombongan Abdul Qais telah datang berjumpa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. "Wahai Rasulullah, kami berasal dari perkampungan Robi'ah. Hubungan kami dan engkau terhalang oleh orang-orang kafir Bani Mudhar. Oleh itu, kami tidak dapat datang menemuimu kecuali pada bulan Muharram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, dan bulan Rajab. Oleh yang demikian, perintahkanlah kami dengan sesuatu yang kami mampu lakukan, dan kami sampaikan kepada orang lain." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Aku memerintahkan kepadamu 4 perkara dan melarang kamu 4 perkara, yaitu beriman kepada Allah." Kemudian baginda menjelaskannya kepada mereka. Rasulullah SAW mengucap 2 kalimat syahadat, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, dan mengeluarkan 1/5 dari harta rampasan perang. Manakala aku melarang kamu agar tidak membuat arak di dalam bekas yang diperbuat dari labu, bekas yang diperbuat dari tanah, bekas yang diperbuat secara melubangkan batang pokok, atau bekas yang dilumur dengan cat. Lalu implikasi terhadap pendidikan, hadis tersebut apa? Jadi dalam dunia modern dikenal seseorang guru atau dosen biasanya mempunyai seorang asisten teaching atau dalam hal asisten dosen yang bertugas mencatat apa yang diterangkan oleh pendidik.
Ia juga bertugas mencatat semua pertanyaan yang masuk. Atau di dalam kelas misalnya kosma. Atau misalnya sekretaris. Setelah selesai guru mengajar atau guru yang bersangkutan tidak dapat hadir memberikan kuliahnya, maka tugas asisten pula untuk menggantikan posisinya. Metode seperti ini sangat baik dan efisien, bahkan dapat menghasilkan karya guru yang sedemikian banyak. Karena semua keterangannya tercatat. Biasanya metode seperti ini dilakukan di tingkat universitas yang telah maju, seperti Harvard University dan sebagainya. Dalam sejarah peradaban Islam, metode seperti ini telah lama dilakukan. Seperti pada masa dinasti Abbasiyah, misalnya Imam Syafi'i setiap kali mengajarkan muridnya ilmu keagamaan. Ia mempunyai asisten yang bertugas untuk mencatat semua keterangan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Sehingga lahirlah karya-karya beliau seperti dalam bidang fikih, ada Al-Risalah dalam bidang usul fikih paling pertama, Ahkamul Quran dalam bidang tafsir dan sebagainya. Jadi karya-karya para ulama dulu yang begitu banyak tidak semuanya dituliskan oleh tangannya, tetapi melalui asisten-asistennya yang selalu setia mendampingi. Dan sepeninggal gurunya, asisten-asisten tersebut kemudian menjadi imam pada masa selanjutnya. Dan yang terakhir adalah metode bimbingan dan konseling. Dan tercermin dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memasuki masjid, seorang lelaki juga memasukinya, lalu mendirikan sembahyang. Setelah selesai, ia datang memberi salam kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Baginda menjawab salamnya lalu bersabda, "Sembahyanglah sekali lagi, karena sembahyang yang kamu lakukan tadi tidak sah." Lelaki tersebut kembali mendirikan sembahyang sebagaimana yang telah dilakukan. Kemudian kembali menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memberi salam kepada baginda. Lantas baginda menjawab salam lalu bersabda, "Sembahyanglah sekali lagi, karena sembahyang kamu lakukan tadi tidak sah." Lalu perkara ini berlaku sebanyak 3 kali, sehingga akhirnya lelaki tersebut berkata, "Oleh karena engkau dibangkitkan untuk menyatakan kebenaran, bagaimanakah sebenarnya sembahyang yang dilakukan? Ajarkanlah padaku." Lalu bagaimana? Lalu baginda Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kamu ingin mengerjakan sembahyang, mulakanlah dengan bertakbir, kemudian bacalah ayat atau surah yang paling senang bagi kamu, seterusnya rukuklah, sehingga kamu benar-benar berada dalam keadaan tersebut dan bangkitlah berdiri. Setelah itu sujudlah, sehingga kamu betul-betul berada dalam keadaan tersebut dan bangkitlah untuk berada dalam keadaan duduk antara dua sujud. Itulah cara yang perlu kamu lakukan sehingga sampai selesai sembahyang." Lalu apa implikasinya hadis tersebut terhadap dunia pendidikan? Hadis ini memberikan pelajaran bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing para sahabatnya dalam beribadah. Di antaranya, pertama Rasulullah tidak langsung memvonis dengan menyalahkan atau memarahinya karena tidak becus dalam mengerjakan sholat. Tetapi Rasulullah memberikan isyarat dengan perintah agar mengulanginya. Kedua, dengan pengulangan sebanyak 3 kali. Yang ternyata membuat sadar sahabat tersebut bahwa ada yang keliru dalam sholatnya. Sehingga ia bertanya kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah hasil dari proses berpikir dalam mencari bagian yang keliru. Sehingga membangkitkan dia untuk berani bertanya kepada Rasulullah. Dan yang ketiga adalah setelah sahabat tersebut meminta bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya Rasulullah membimbingnya dari A sampai Z, sehingga sholatnya atau sholat sahabat tersebut benar. Memang banyak sekali ayat-ayat yang memberikan isyarat-isyarat metode atau cara mendidik. Namun saya mengambil sampel dari sekian banyak ayat-ayat tersebut. Mungkin itu yang bisa disampaikan terkait materi dari pendekatan komunikasi
metode dalam pendidikan Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.